Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membuat tutorial terkait dengan bagaimana cara membuat grafik gradasi ya. Nah, nanti kita akan mencoba mempraktikkan beberapa sampel bagaimana cara membuat gradasi untuk batas atas dan juga batas bawah. Seperti itu ya. Jadi batas atas dan batas bawah untuk ini ya, untuk SNI 032834 2000 ini dibagi menjadi 4 kategori ya, dari pasir kasar, sedang, agak halus, dan kemudian pasir halus. Di sini teman-teman bisa dilihat ya, di sini adalah batas bawahnya ya. Kemudian sebelah kanannya adalah batas atasnya. Nah, bagaimana angka-angka ini bisa menjadi grafik ini ya, seperti ini. Nah, ini akan kita praktekkan dan kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan kita dalam membuat grafiknya. Pertama kita buka ya Excelnya ya. Nah, kita yang pilih blank workbook ya. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini kita nanti benar-benar mulai dari nol ya, artinya benar-benar dari sheet yang kosong seperti itu. Baik, untuk memudahkan ini mungkin bisa saya copy ya. Atau kalau mau dicatat juga silahkan, tapi ini mungkin saya copy ke sini ya, saya pastekan di sini. Nah, seperti ini ya. Mungkin biar agak ini mungkin saya kecilkan sedikit ya, apa namanya, ukurannya. Nah, kita akan membuat ya, karena ini adalah formatnya adalah dalam bentuk JPG atau dalam bentuk gambar ya, sehingga kita tidak bisa membuat grafik dari gambar seperti itu ya, sehingga kita akan melakukan ketik secara manual. Yang pertama saya akan mengetik ini dulu ya, ukuran saringan ya, seperti ini saya sesuaikan ini ya, ukuran saringan. Terus kemudian di sini ada milimeter. Nah, untuk membuat grafik seperti ini ya, seperti ini teman, yang seperti yang sudah di materi seperti ini. Grafik ini adalah menghadap ke kanan seperti itu ya. Nah, untuk menghadap ke kanan seperti ini, maka ini perlu kita balik. Jadi yang semula angka 9,5 ini berada di atas, maka ini saya balik 9,5 berada di bagian bawah. Dan angka 0,15 ini yang berada di bawah akan saya ubah menjadi bagian atas. Kenapa perlu saya balik? Karena apabila kita membuat grafik seperti ini ya, maka grafik yang di sini dia tidak ke arah kanan, tapi grafiknya adalah dia menjadi ke arah kiri seperti itu. Nah, di sini kita akan membalik ya, mulai dari 0,15 dulu ya. Kita ketik 0,15 seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini bahwa meskipun ini di sini adalah koma ya, ini menggunakan koma ya di sini 0,15, tapi di sini saya menggunakan titik. Kenapa menggunakan titik? Karena settingan di laptop saya koma itu diinputkan menggunakan titik. Jadi saya tidak menggunakan 0,15 seperti ini ya. Saya tidak menggunakan seperti ini karena apa? Karena settingan di laptop saya adalah 0, komanya itu adalah titik. Jadi 0, komanya berupa titik 15 seperti itu. Dan ini tiap-tiap settingan laptop atau komputer mungkin beda-beda ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan masing-masing. Ada 0,15, kemudian 0,3, ya, 0,6 ya, dan seterusnya ya sampai ke atas ini ya. Untuk menyingkat waktu ini mungkin saya pause dulu aja ya. Nah, ini sudah ya, jadi sudah saya balik ya, mulai dari 0,15 sampai 9,5. Jadi 9,5-nya yang berada di atas saya pindah menjadi di bawah seperti ini ya. Kemudian kita bisa juga, selain kita bisa menggunakan ini ya, grafik jadi grafik ini nanti akan menjadi subu X-nya ya, atau subu horizontalnya ya. Selain kita menggunakan butiran ini ya, dalam ukuran milimeter, kita bisa juga membuat grafik menggunakan ini nomor ayakan. Ini juga sama, maka ini nomor 100 ini saya taruh di bawah, di atas, maaf ya. Nomor 100 ini saya taruh di bagian atas. Seperti ini ya. Nomor 100, terus kemudian nomor 50. Nah, dan seterusnya ya, sambil saya pause dulu.
Nah, ini sudah seperti ini ya. Untuk apa namanya? Sudah saya balik ya. Jadi nomor 100 ini saya taruh di bagian atas seperti ini. Untuk lebih merapikan kita bisa men-centering ini ya, menggunakan center ini. Nah, biar agak rapi ya. Kemudian untuk ukuran ini bisa kita ini kan ya. Nah, biar bisa menjadi di tengah ini, di tengah di antara dua sel. Ini bisa kita blok ya. Jadi kita klik kiri, kita tahan sambil kita blok dua sel ini, terus kemudian kita klik merge and center. Nah, maka dia akan berubah menjadi satu sel ya, yang semula dua seperti ini, dia berubah menjadi satu sel dengan langsung centering seperti itu. Nah, kemudian kita akan memplot angka-angka untuk batas bawah dan batas atasnya ya. Contohnya inilah pasir kasar dulu ya. Ini berarti batas bawah ya. Kemudian sebelah kanannya adalah batas atas. Saya agak geser dulu biar tulisannya kelihatan ya. Juga sama. Ini sama ya, kita merge and center gini. Nah, dia akan menjadi seperti itu. Nah, sama di sini ya, batas atasnya batas bawahnya adalah yang di sini, batas atasnya yang sebelah kanannya ya. Ini kita balik ya. Posisi 0 kita taruh di bagian atas. 100 ini kita taruh di bagian bawah. Jadi mulai dari 0, 5, 15, 30, 60, 90, dan 100. Kemudian batas atasnya juga sama ya, mulai dari angka 10, 20, 34, 70, 95, 100, 100 seperti itu ya. Jadi hanya membalik saja ya. Ini kita balik, kita tulis dari bawah ke atas. Ini juga sama ya, angka 10 kita taruh atas, kemudian kita balik angka 100-nya kita taruh di bawah seperti ini. Sama ya, kita centering ya, seperti ini. Nah, saya akan mencontohkan satu lagi ya untuk pasir sedang ya. Nanti untuk teman-teman nanti pasir agak halus dan pasir halus bisa dipraktekkan sendiri ya. Dari sini saya tulis pasir sedang ya. Ini bisa kita copy ya. Kita copy aja. Nah, sini ya, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Nah, kemudian di sini kita lebarkan seperti itu. Ini bisa kita merge and centering. Sama ya, kita ini tadi ya. Batas bawahnya adalah yang ini ya, berarti 0, 8, 35, 55, 75, 90, 90, dan 100. Nah, di batas atasnya, yang sebelah sini ya, berarti ya, sebelah kanannya, dimulai dari 10 ya. 10, 30, 5, 9, 90, 100, 100, dan 100. Nah, seperti ini kita sudah memiliki data tertulisnya ya. Karena untuk membuat grafik di Excel kita tidak bisa menginput dari gambar JPG ini. Seperti itu. Bentar ya. Baik, yang berikutnya kita akan membuat grafiknya ya. Jadi cara membuat grafiknya ada ini ya. Jadi kita bisa membuat grafik seperti ini ya. Artinya ini sumbu X-nya ini adalah milimeter dari ukuran saringannya ya, atau ukuran butirannya ya. Sedangkan di sini adalah persentase lolos ayakannya. Artinya sumbu X-nya adalah yang ini, sumbu Y-nya adalah yang persentase lolos saringannya seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua grafik ya. Mungkin saya contohkan satu. Kita hubungan antara ini ya, antara butiran dengan batas atas, batas bawahnya. Mungkin saya mulai dulu dengan contoh yang ini dulu ya, yang menggunakan butiran milimeter ini ya, butiran apa namanya, ataupun ukuran dari saringannya, maksudnya ukuran milimeter dari saringannya. Caranya adalah kita bisa memblok ini ya, kita blok dulu. Nah, kemudian kita juga mau memblok ini. Nah, permasalahannya ketika kita memblok ini, terus kemudian kita klik di sini. Nah, maka pointer kita yang sebelah sini bloknya akan hilang ya. Caranya bagaimana? Kita blok dulu ini ya, satu kolom ini, terus kemudian kita tekan tombol kontrol di laptop atau komputer Anda ya.
Ditekan terus sambil Anda mengklik kiri bagian ini ya, sambil memblok. Nah, seperti ini. Nah, ketika tombol kontrolnya kita tekan, kita tahan ya, maka kita bisa memblok lebih dari satu kolom. Ini kan ada 3 kolom kita blok. Kemudian kita ke menu insert seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada sedikit, saya tidak tahu apakah ini permasalahan di laptop saya atau mungkin ini ya. Seharusnya ini ketika kita menggunakan line ini, nah, ini harusnya dia langsung terbentuk seperti itu ya. Tapi di sini ada keanehan apa yang garis biru ini. Jadi saya tidak tahu ini garis biru ini timbul karena apa gitu. Maka ini caranya adalah kalau di laptop saya ini agak sedikit tricky di sini ya. Jadi saya ulang dulu, ini saya kita blok ya. Terus kemudian tombol kontrolnya kita tahan sambil memblok ini. Kemudian kita ke insert. Terus kemudian kita ke recommended charts dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian ke all charts. Nah, kita pilih yang XY scatter ini. Nah, kita klik yang ini. Jadi kan ini kan ada garis birunya ini ya, garis biru yang bagian bawah ini. Sebelah sini juga sama nih seperti ini. Yang representatif adalah yang seperti ini. Kita klik dulu ini ya. Kemudian kita oke. Nah, grafiknya adalah menjadi seperti ini ya. Tapi apakah grafiknya ini sudah merepresentasikan ini? Jawabannya belum ya. Jadi ini kita rubah dulu ke grafik line ini. Nah, seperti ini. Nah, baru di sini bisa kelihatan ininya ya. Ada 2 batas. Yang di sini adalah batas atasnya, di sini adalah dia batas bawahnya. Seperti itu. Ini apabila kita menggunakan sumbu X-nya ini adalah menggunakan ini ya, sumbu X-nya menggunakan butiran ataupun ukuran dari saringannya, ukuran milimeternya. Dan di sini adalah dia adalah ke ini ya, batas atas batas bawahnya. Di sini adalah nilai kumulatif lolosnya ya, atau batas kumulatif lolosnya. Nah, ini adalah cara yang pertama ya. Jadi kita sumbu X-nya adalah ini ya, milimeternya ini. Nah, yang kedua grafiknya adalah kita bisa menggunakan nomor saringan. Kalau nomor saringan ini bisa langsung kita blok seperti ini. Jadi kita blok 3 ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa langsung ke line seperti ini. Nah, kita klik. Nah, ini lebih mudah. Jadi artinya langsung diblok, dia langsung menjadi grafik seperti ini. Sekali lagi saya tidak tahu permasalahannya, apakah permasalahan di laptop saya atau bagaimana, tapi intinya bahwa ketika saya membuat ini ya, membuat hubungan antara ini, maka dia agak sedikit perlu apa ya, tricky lah, seperti harus ada langkah-langkah tertentu yang mengawali itu. Nah, maka untuk tutorial ini saya akan menggunakan sumbu X-nya adalah ini ya, nomor saringannya seperti itu. Nah, berarti di sini ini adalah yang pasir, bisa diklik ya. Jadi chart title-nya ini bisa diklik, terus kemudian kita blok di sini ya. Bisa ditulis adalah pasir kasar. Ya, seperti ini. Ini adalah cara untuk membuat ini ya, batas gradasi atas dan gradasi bawahnya. Terus kemudian kalau kita lihat, Bapak ini kan batas bawah dan ini kan batas atas ya. Tapi kenapa kok ini kok series 1, series 2? Nah, ini bisa kita edit. Nah, kita edit, kita klik kiri di sini ya. Kita klik kiri di situ. Terus kemudian klik kanan. Nah, ini ada select data. Nah, kita select data ya. Kita lihat series 1 di sini ya. Series 1 di sini ini adalah yang berwarna biru. Biru ini letaknya di bagian bawah, maka ini berarti ini adalah batas bawahnya. Kita bisa klik di sini, kemudian kita klik edit. Di sini bisa kita tulis batas bawah. Nah, oke. Nah, dia berubah ya. Nah, yang di sini juga sama, kita edit lagi. Namanya adalah batas atas. Dan kita klik oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah grafik untuk pasir kasar, batas atas dan batas bawahnya.
Untuk melengkapi ini bisa kita lengkapi ini ya, keterangan di bagian ini ya, untuk apa, sumbu Y dan sumbu Y dan sumbu X-nya. Di sini kita klik, terus kemudian kita ke chart design ini ya teman-teman. Kita klik chart design ini, terus kemudian kita chart elemen. Kita bisa tambahkan ininya, apa namanya, nah, axis titles ini ya. Kita klik yang primary horizontal dulu, kita klik. Nah, ini muncul ini ya. Terus kemudian kita klik lagi. Kita tambahkan lagi yang primary vertikalnya. Nah, ini sudah ya. Nah, di sini yang axis title-nya di sini ya. Ini namanya adalah nomor saringan ya. Saringan. Nah, apabila nanti teman-teman apabila nanti teman-teman mencoba sumbu X-nya ini adalah ini yang milimeter ini, maka keterangannya di sini bukan nomor saringan ya, tapi ukuran, misalkan ukuran saringan gitu. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan nomor, maka kita ketik nomor saringan. Nah, di sini untuk access title-nya kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini jadi namanya adalah persentase lolos saringan atau ayakan di sini ya. Nah, maka di sini bisa kita namai juga. Ini kita blok semua ya. Caranya biar bisa langsung memblok, kita bisa tekan kontrol dan tekan huruf A ya. Jadi kontrol plus A. Nah, dan maka dia langsung memblok. Tinggal kita tulis persen lolos ayakan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, grafik kita sudah lengkap. Kalau mau membesarkan tinggal dibesarkan. Dan inilah contoh untuk membuat satu grafik untuk grafik pasir pasar seperti itu. Nah, akan saya contohkan satu lagi ya untuk membuat pasir sedang ya. Caranya sama ya, jadi kita blok di sini ya, nomor saringan kita blok, terus kemudian kontrol kita tekan atau kita tahan, kita blok yang bagian pasir sedangnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ke menu insert. Nah, di sini kita langsung pilih yang line. Nah, saya pilih yang ini. Anda mau pilih yang ini boleh, pilih yang ini juga boleh, tapi saya menggunakan yang line with marker. Kemudian di sini kita bisa ganti ini menjadi ini Ctrl A ya, langsung ke blok pasir sedang. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian di sini juga sama ya. Di sini ada seri 1, seri 2. Kita ulang yang ini tadi. Kita ulang proses yang ketika kita membuat grafik ini tadi ya. Coba kita besarkan juga ya. Kita klik di sini, kita klik kanan select data ya. Nah, kita edit seri 1 ini. Seri 1 berarti yang biru ya. Berarti di sini adalah yang atas bawah. Kita klik OK. Kemudian yang di sini berarti ini adalah batas atasnya. Kita klik OK juga. Kemudian sudah selesai. Nah, sama ya. Untuk menambahkan ini nomor saringan dan persen lolos ayakan, kita bisa ke menu chart design, kemudian add chart ini ya. Axis title-nya primary horizontal kita tambahkan, terus kemudian axis title-nya lagi yang vertikal kita tambahkan. Di sini kita ganti menjadi nomor saringan. Terus di sini persen lolos ayakan. Seperti ini ya. Nah, pastikan kalau bila teman-teman membuat suatu grafik, pastikan ini ya legendanya tertulis, terus kemudian sumbu X-nya ada keterangannya, sumbu Y-nya ada keterangannya. Kalau ini nggak ada keterangannya, ini juga nggak ada keterangannya, ini juga nggak ada keterangannya, maka di sini adalah grafiknya seperti grafik buta seperti itu. Jadi tidak bisa dibaca ataupun tidak bisa, akan sulit dipahami bagi yang pembacanya. Seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana cara membuat ini ya grafik batas atas, batas bawah. Ini saya contohkan hanya dua ya, yang kasar dan juga yang sedang.
Lalu bagaimana Pak cara membuat untuk ini yang agak halus dan juga ini? Untuk membuat agak halus dan pasir halus caranya sama persis. Jadi teman-teman nanti tinggal membuat ini. Misalkan ini pasir agak halus gitu ya. Halus. Kemudian ini sama ya. Jadi ini di copy terus kemudian angka-angkanya diisi di bawahnya. Nah, kemudian di sini angka-angkanya akan ditulis di sini. Tapi ini mungkin untuk sebagai contoh saya hanya mencontohkan dua grafik ini aja ya, karena caranya sama persis dengan ini. Nah, kemudian saya ingin mencontohkan lagi ya. Kita sudah memiliki batas atas dan batas bawah dari pasir kasar dan juga batas atas, batas bawah di pasir sedang. Kenapa kok kita memerlukan ini? Kenapa kok kita memerlukan plotting batas atas dan bawahnya? Agar kita bisa mengklasifikasikan pasir yang kita uji seperti itu. Contohnya di sini di materi ya, kembali ke materi lagi. Nah, di sini ada contoh. Nah, ini ya mungkin ya. Nah, ini nanti tugas teman-teman ya untuk menghitung modulus kehalusan ya. Nanti akan kita ajari di perkuliahan. Nah, di sini akan kita copy dulu ya. Saya copy satu di sini. Nah, kemudian saya taruh di sini misalkan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan melihat di bagian kolom ini ya, kolom persentase lolos kumulatif ini. Nah, ini adalah hasil uji dari analisa ayak dari agregat halus. Ini ada contoh di ini ya, contoh di internet seperti itu ya. Jadi di sini teman-teman akan mengkategorikan ini ya, mengkategorikan pasir ini, apakah pasir ini tergolong pasir kasar, pasir sedang, agak halus, ataupun pasir halus, seperti itu. Nah, karena gini untuk tutorial ini saya hanya membuat pasir kasar dan pasir sedang, maka kita akan menguji nih, persentase lolos kumulatifnya hasil uji ini masuk di kategori pasir kasar atau pasir sedang. Seperti itu ya. Caranya bagaimana? Caranya kita tulis angka-angka ini di sini. Berarti ini adalah persentase lolos kumulatif. Seperti ini ya. Ini satuannya adalah persen. Sama ya, jadi kita balik ya, angka 96 ini kita taruh di bagian bawah, angka 6,8 ini kita taruh di bagian atas. Kalau kita lihat di sini ukuran saringan 4,75 ya, jadi ukuran saringannya di sini ya 4,75 atau nomor 4 seperti ini. Nah, di sini kita geser ke sini, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 96,6. 96,6. Terus kemudian yang 2,36 ya, ini adalah 78,2. 78,2. Terus 65,2. Terus 41,7. Terus lanjut lagi 19,6. Selanjutnya lagi adalah 6,8. Seperti ini. Nah, kemudian di bagian bawah sendiri yang 9,5 mili ya, karena di sini nggak ada, maka kita bisa tulis angka 100 di sini. Artinya dia lolos 100%. Seperti ini ya. Kita senterkan ya, Pak. Nah, seperti ini. Nah, kita akan menguji dulu ya. Ini bisa kita singkirkan nggak apa-apa, atau kita hapus juga boleh karena sudah. Nah, kita akan menguji ini tadi, persentase lolos kumulatif ini apakah dia cocok di pasir kasar atau di pasir sedang. Pertama kita uji dulu di pasir kasar ya. Caranya bagaimana? Kita klik di sini ya. Kita klik di gambarnya, klik kiri di sini, kemudian klik kanan, kemudian select data ya seperti ini ya. Terus kemudian di sini kita akan menambah add data atau menambah data. Kalau tadi kan ini kita mengedit data ya. Nah, ini kita meng-add datanya. Kita klik add. Ini namanya adalah berarti misalkan kumulatif lolos gitu ya namanya ya. Kumulatif lolos.
Nah, ini di sini ada tanda series value-nya, kita disuruh milih yang mana. Kita bisa klik yang panah ini, teman-teman ya. Kita klik di sini, nah kita blok yang angka ini. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita klik ini lagi, kemudian kita OK. Nah, seperti ini. Yang abu-abu ini adalah kumulatif lolos atau ini ya yang sudah kita ketik tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata ini ada bagian yang dia keluar dari batas atas batas atasnya ya. Ya, dia ternyata ada satu titik yang dimana dia keluar dari batas atasnya. Nah, kemudian kita uji ke pasir sedang ya. Caranya sama, kita klik kiri di sini, kemudian kita klik kanan, kemudian select data ya. Kemudian kita add ya, add, terus kemudian kita namai kumulatif lolos. Nah, kita klik ini angka panahnya, terus kemudian kita blok sama yang seperti tadi di sini. Nah, seperti ini, kemudian kita klik ini dan kita OK. Nah, di sini terlihat ya teman-teman perbedaannya ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita plot di pasir kasar, ternyata dia ada satu bagian yang dia keluar dari batas atasnya ya. Nah, ketika kita input di pasir sedang atau kita masukkan grafiknya, ternyata kumulatif lolos kita semuanya adalah masuk di batas atas dan batas bawahnya. Sehingga dalam kesimpulannya di sini adalah ternyata ini tadi ya. Nah, ini hasil uji ini, persentase lolos kumulatif yang ada di sini, ternyata dia lebih cocok ataupun dalam kategori di pasir sedang seperti itu. Nah, ini adalah cara untuk memplotting bagaimana cara kita menguji ini ya, pasir kita itu masuk ke zona mana, apakah zona pasir kasar, pasir sedang, ataupun ini di pasir agak halus ataupun pasir halus. Kalau kita tidak memplotting seperti ini, maka kita tidak bisa mengkategorikan ya. Kita tidak bisa mengkategorikan pasir kita masuk di gradasi berapa. Sehingga apabila kita mau mengklasifikasikan, maka kita harus membuat grafik berupa ini ya, 4 grafik ya. Kasar, sedang, terus kemudian grafik yang agak halus dan halus. Terus kemudian kita plot ini persentase lolos kumulatifnya di masing-masing grafik. Di grafik kasar, grafik sedang, grafik agak halus, dan grafik halus. Nah, tugas teman-teman adalah ini, ya seperti ini. Kita ada sampel hasil uji, dan persentasenya adalah seperti ini ya. Hasil ujinya adalah seperti itu. Jadi nanti ini yang dibuat untuk pengujiannya ya. Jadi teman-teman nanti membuat grafik batas ini ya, pasir kasar sampai pasir halus. Untuk datanya ini sebenarnya sudah saya balik ya, jadi teman-teman tinggal mencontohkan ini, mencontoh angka-angkanya, ditulis ke Excel, terus kemudian memasukkan grafik ini, persentase kumulatif lolosnya di 4 grafik, di pasir kasar, pasir sedang, agak halus, dan pasir halus, seperti itu ya. Nanti tugas bisa dikumpulkan di Google Classroom. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tutorial bagaimana cara membuat grafik gradasi ataupun batas atas, batas bawah di agregat halus seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.